warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dwi Kurniawan, NIM 19150610021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan jaringan sekolah dengan paket tracer yang merupakan ujian akhir semester dari jaringan komputer genap 2020-2021. Adapun konsep jaringan komputer yang akan saya rancang ini, jadi saya akan merancang jaringan dengan 3 gedung. Jadi gedung yang pertama itu menggunakan jaringan LAN untuk mengaksesnya. Kemudian yang gedung yang kedua itu menggunakan jaringan wireless. Dan gedung yang ketiga itu juga menggunakan jaringan wireless. Oke, langsung saja menuju ke paket tracernya. Jadi di sini yang dibutuhkan itu pertama saya akan menggunakan server sebagai web servernya atau penyedia layanannya. Kemudian saya menggunakan cloud, kemudian ada server untuk sekolahnya. Kemudian saya juga menggunakan modem. Saya juga menggunakan switch. Kemudian di sini juga saya akan menggunakan access point sebagai jaringan wirelessnya. Kemudian untuk end device-nya saya menggunakan PC dan juga laptop. Langsung saja kita menyusun komponen-komponen yang dibutuhkan. Dapat server sebagai web server atau penyedia layanan internetnya. Kemudian saya juga membutuhkan PT Cloud. Nah, untuk routernya di sini saya menggunakan router 2811. Selanjutnya saya menggunakan switch. Di sini saya menggunakan switch yang memiliki 24 port. Kemudian saya juga membutuhkan servernya itu satu lagi untuk server di sekolahnya. Selanjutnya saya membutuhkan access point yang digunakan untuk koneksi ke internet menggunakan jaringan wirelessnya. Di sini saya menggunakan access point PT 2 buah karena di sini ada 2 gedung yang menggunakan akses jaringan wireless. Selanjutnya kita membutuhkan end device. Untuk end device kita membutuhkan PC dan laptop. Jadi di sini saya menggunakan PC untuk jaringan yang menggunakan LAN. Ini saya asumsikan sebagai lab komputernya. Di sini saya menggunakan PC-nya itu sebanyak 5 buah PC. Yang access point saya menggunakan laptop sebagai device-nya. Masing-masing saya menggunakan satu buah saja sebagai percobaannya. Oke, selanjutnya saya akan menghubungkan server 0 ke cloud-nya. Di sini saya akan menghubungkan menggunakan kabel Copper Stride pas Ethernet ke Ethernet 6. Nah, kemudian dari cloud kita akan menghubungkan ke routernya. Di sini di sini saya juga membutuhkan modem untuk koneksi dari cloud-nya. Ini menggunakan DSL modem. Nah, dari cloud ini kita hubungkan ke modem menggunakan kabelnya, kabel PON. Kita masukkan ke port 0 di DSL-nya. Selanjutnya kita akan setting untuk cloud-nya, config. Kemudian di DSL itu kita masukkan tadi kita menggunakan modem 4 dan kita add. Selanjutnya saya akan melakukan setting di servernya. Di desktop IP configuration untuk IPv4 nya saya menggunakan IP 192.168.1.2. Kemudian untuk default gateway nya itu menggunakan 192.168.1.1. Dan untuk DNS servernya kita menggunakan 192.168. Itu DNS-nya kita on kan. Nah, kita asumsikan jaringannya ini penyedia layannya Telnet dengan addressnya 192.168.1 dan servernya itu menggunakan 192.168.1.2. Selanjutnya saya akan menghubungkan dari DSL modem ini ke routernya. Sebelumnya kita akan mengganti nama di sini menggunakan kabel Copper Stride dari port 1 ke router itu fase Ethernet 00. Selanjutnya kita akan men-setting routernya. Kita menuju config, kemudian untuk fase Ethernet 0 kita on kan. Fase Ethernet 0 nya ini kita menggunakan 192.168.1.1. Untuk fase Ethernet 01 ini saya menggunakan 192.168.2.1. Ini kita menuju ke, jangan lupa kita on kan terlebih dahulu, kemudian menuju RIP. Kita masukkan 192.168.1.2.
Selanjutnya saya akan menghubungkan dari router ke switch-nya juga menggunakan cover stripe di batas Ethernet 01 ke 01. Kemudian dari switch ini dihubungkan ke server. Kemudian dari switch juga kita akan menghubungkan ke PC menggunakan flash Ethernet juga. Yang semuanya menggunakan kabel copper stripe. Selanjutnya dari switch juga akan dihubungkan ke access point-nya. Di sini terlihat bahwa dari laptop belum terhubung ke access point-nya. Nah, untuk menghubungkan dari laptop ke access point ini, kita perlu slot wireless-nya. Jadi caranya kita klik aja, kemudian kita nonaktifkan terlebih dahulu, kemudian kita hapus untuk port LAN-nya, diganti dengan wireless. Kemudian dihidupkan lagi, itu juga dengan laptop yang ini, kita matikan, buang, tambahkan, aktifkan. Oke, di sini sudah terhubung laptopnya ke access point-nya. Selanjutnya saya akan melakukan setting di server sekolahnya. Kita menuju desktop, kemudian untuk IP address-nya saya menggunakan 192.168.2.2. Kemudian untuk default gateway-nya itu 192. Dan untuk DNS servernya itu 192.168.1.2. Selanjutnya untuk settingan DHCP-nya itu default gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian untuk DNS servernya 192.168.1.2. Kita on kan, kemudian kita close. Selanjutnya untuk access point-nya itu kita atur di sini config, kemudian untuk port 1 kita menggunakan WPA 2, selanjutnya 12345678. Untuk SSID-nya kita kasih ini guru. Selanjutnya kita close. Kemudian untuk access point yang ini juga sama, port 1, SSID-nya kita kasih ke siswa. Kemudian WPA 2, passwordnya itu sama. Kemudian kita rename. Selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi IP dari PC-nya. Di sini kita klik PC, kemudian IP configuration. Nah, untuk mendapatkan IP secara otomatis kita bisa mengklik IP yang DHCP. Nah, di sini akan muncul 192.168.2.5. Ini supaya lebih mudah, atau kita bisa juga mengaturnya satu-satu dengan mengurutkan dari IP yang belum digunakan. Itu juga sama untuk PC yang selanjutnya, kita ubah ke DHCP untuk mendapatkan IP secara otomatis. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan laptopnya. Kita klik laptopnya, pastikan sudah menyala, kemudian klik desktop, kemudian kita klik yang PC wireless. Kemudian kita klik connect, kita refresh. Nah, di sini akan muncul. Jadi untuk laptop 1 tadi kita gunakan untuk WiFi yang guru. Kita klik connect, kemudian masukkan passwordnya 1-8, kemudian connect. Nah, maka di sini akan langsung terkoneksi. Oke, begitu juga dengan laptop yang ini. Kita akan melakukan connect, pastikan sudah menyala. Kemudian kita ke desktop, PC wireless, connect, kita refresh jaringannya. Nah, kalau ini kita hubungkan ke yang siswa. Connect, passwordnya juga sama. Nah, di sini sudah terkoneksi semuanya. Ya, di sini untuk jaringan wireless itu kita menggunakan konfigurasi IP-nya itu DHCP karena dia akan mendapatkan konfigurasi IP otomatis dari wireless-nya. Nah, untuk setelah semua komponennya udah terhubung seperti ini, selanjutnya kita akan mengecek
apakah sudah benar-benar terhubung atau belum. Jadi kita cek dulu IP-nya. Oke, di sini saya akan melakukan ping dari PC 0 ke PC 2. Di sini PC 2 itu IP-nya 192.168.27. Jadi kita ping dari PC 0, command, kemudian ping 192.168.27. Nah, oke, di sini saya sudah berhasil melakukan ping ke PC 2 dari PC 0. Kita selanjutnya akan ping ke PC 4. Jadi PC 4 itu kalau PC 2 tadi kan 7, berarti untuk PC 4 itu 28. Jadi ping 192.168.29. Oke, di sini terlihat bahwa dari PC 0 telah berhasil melakukan ping ke PC 4 dengan IP 192.168.29. Setelah berhasil melakukan ping antar PC, selanjutnya saya akan melakukan ping laptopnya. Kita akan ping dari laptop 1 ke laptop 0. Untuk laptop 0 di sini memiliki IP 192.168.23. Jadi kita langsung ping 268. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan ping ke laptop 0 dari laptop 1. Oke, di sini berarti konfigurasi jaringan ini sudah berjalan atau sudah terkoneksi semuanya. Oke, di sini saya akan mencoba melakukan ping dari laptop ke servernya. Jadi di sini 2.168.21. Nah, di sini dapat terlihat bahwa pingnya sudah mendapatkan respon. Jadi seluruh konfigurasi jaringan ini sudah berjalan dan sudah saling terkoneksi satu sama lain. Demikian penjelasan dari saya tentang perancangan jaringan komputer di sekolah dengan konsep 3 gedung, di mana gedung yang pertama digunakan sebagai lab komputer dengan koneksinya menggunakan jaringan LAN. Kemudian untuk yang kedua itu digunakan oleh siswa dengan menggunakan jaringan wireless, dan yang ketiga itu juga menggunakan jaringan wireless yang digunakan oleh ruang guru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.